Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa'as'alullah ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi' wal amalis salih وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Para mahasiswa Habrul Ummah yang Allah muliakan, kita berjumpa lagi sebagaimana biasa di Senin pagi melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Fathul Qarib Al-Mujib Syarah Matan Ghayah wa Taqrib. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Baik para ikhwah sekalian, azani Allah wa iyyakum, kita sudah membahas pekan lalu definisi tentang riba, ya. Bahwasannya riba secara bahasa bermakna az-ziyadah alias bertambah atau berkembang, sedangkan menurut istilah adalah muqabalatul iwad bi akhar, ya, pertukaran antara barang-barang yang ribawi, ya, barang-barang ribawi yang ghairu ma'lum at-tamatsul, yang tidak diketahui dia tamasul atau tidak dalam timbangan syariat, yakni yang diliterkan, al-kailu fil makilat, al-wazn fil mauzunat, wal ad fil ma'dudat. Ya, yang diliter diliter, yang ditimbang ditimbang, yang dihitung satuan satuan. Saat terjadi akad, jika yakni mumasalahnya harus diketahui secara yakin saat akad, bukan pasca akad. Jika mumasalahnya baru diketahui pasca akad, maka masih kategori riba. Atau ma'at ta'khiri fil iwadaini, ada di situ takjil, ya, serah terima iwad, baik dua-duanya maupun salah satunya. Jika terjadi penundaan terhadap salah satu barang riba, maka dia disebut riba. Nah, والربا حرام قال الشارح رحمه الله الربا حرام وإنما يكون في الذهب والفضة وفي المطعومات وهي ما يقصد غالبا للطعم اقتياتا أو تفقها أو تداويا ولا يجري الربا في غير ذلك. Riba hukumnya haram, bahkan termasuk salah satu dosa besar, ya, sebagaimana dalam hadis Nabi, ijtanibus sab'al mubiqat, ya, di antaranya wa aklur riba, dan riba adalah satu-satunya dosa yang Allah tantang perang, ya, bagi pelakunya. Hada ma'ruf. Dan riba ini hanya terjadi pada komoditi tertentu, barang-barang tertentu, yang mana ilahnya adalah an-naqd wat tu'um, an-naqdiyah wal mat'umat, yaitu uang seperti dulu az-zahab wal fiddah, maka dikiaskan sekarang dengan mata uang yang beredar di masyarakat, dan yang kedua al-mat'umat, makanan. Makanan di sini yang bagaimana? Makanan yang memang dimaksudkan sebagai makanan manusia, ya, yang dimaksudkan sebagai makanan manusia. Jadi kalau dirinci ada lima keadaan. Yang pertama, makanan yang memang khusus untuk manusia, ya, makanan khasun lil adamiyin. Maka makanan seperti ini termasuk komoditi riba. Kemudian makanan yang pada umumnya kebanyakan dikonsumsi oleh manusia, ini juga dikategorikan sebagai barang riba. Yang ketiga, makanan yang di situ seimbang
dikonsumsi manusia juga, dikonsumsi oleh bahaim juga, seimbang. Maka juga tetap dikategorikan sebagai barang riba, komoditi riba. Dan yang keempat, makanan yang secara umum lebih banyak dimakan oleh bahaim. Dan yang kelima, makanan yang khusus ditujukan untuk bahaim, maka ini tidak termasuk kategori riba. Jadi ada 5 kategori, 3 itu termasuk barang ribawi, dan 2 dikatakan tidak termasuk barang ribawi. Ayo, maka setiap makanan yang memang di situ dimakan ditujukan untuk manusia, jenis apapun dia, baik dia ikhtiatan, baik sebagai makanan pokok seperti gandum, beras, atau sagu, atau jagung, atau yang sifatnya tafakuhan. Ya, sifatnya apa? Tafakuhan seperti anggur, atau tamer, atau apel, atau duren, dan yang sejenisnya. Dan tadawian. Apa itu tadawian? Seperti garam, kunyit, jahe, dan rempah-rempah yang lain. Ya, dan rempah-rempah yang lain. Jadi dia selama kategorinya adalah makanan, apapun jenisnya, baik sebagai makanan pokok atau buah atau sebagai pelengkap masakan, pelengkap pelengkap makanan, kari, rempah-rempah dan yang lain, garam, gula, merica, dan yang semisalnya, maka termasuk komoditi riba. Tidak boleh dilakukan transaksi dengan cara ribawi. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, kita mesti tahu dulu bahwasanya riba ada 4 macam. Yang pertama adanya riba adalah riba al-qard atau riba karena akad hutang piutang. Ya, riba ini maknanya adalah an yaqtarida syakhsun malan aw ta'aman ala an yaruddahu ba'da muddatin biziyadah. Ya, contohnya yang kita tahu, minjem 10.000 dibalikin disyaratkan harus mengembalikan 12.000. Ya, atau sebagaimana kaidah fikih kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ya, saya mau pinjam uang pada seseorang, tapi orang tadi bilang, oke, tak pinjemin uang, tapi dengan syarat motormu saya pakai selama hutangmu belum lunas, misalnya. Ya, ini termasuk juga riba qard. Bahkan riba qard ini tidak hanya kepada barang-barang ribawi saja, tapi juga bisa kepada barang selain barang ribawi, seperti baju. Ya, maka dicontohkan kalau saya hutang baju satu, terus nanti disyaratkan harus mengembalikan 2 baju, ini juga termasuk riba al-qard. Ya, wala yakhtassu ribal qard bi amwali ribawiyah fahasab. Nah, ini ya sebagaimana dalam kitab yang kemarin kita sebutkan ya, apa? Naf'ul Asqa. Jadi riba qard ini tidak terbatas hanya kepada barang ribawi saja, tapi juga bal yajri fi ghairiha kathiyab wal hayawanat wa nahwiha 'alal aujah. Bisa juga terjadi riba al-qard pada barang-barang selain barang ribawi. Sebagaimana tadi sebutkan, saya hutang baju satu, tapi nanti disyaratkan harus mengembalikan 2 baju, masalah. Ya, saya hutang roti satu, tapi nanti disyaratkan harus mengembalikan roti plus minumannya, masalah. Ini termasuk riba al-qard. Termasuk tadi kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Itu riba al-qard, riba yang terjadi karena akad hutang piutang. Kemudian ada riba namanya ribal buyu'. Riba yang terjadi karena akad jual beli, maka itu ada 3 macam. Yang pertama riba al-fadl. Riba fadl huwa bai'ur ribawi bi jinsihi ma'a ziyadah fi ahadil iwadain. Jual beli barang ribawi yang sejenis tapi ada salah satunya yang mutafadilan, yang ada tambahan, tidak mutamathilan. Sebagaimana beli
satu dinar emas ditukar dengan 2 dinar emas, membeli 3 kilo beras Jawa ditukar dengan 1 kilo beras Padang misalnya, yaitu riba riba fadl. Kemudian ada namanya riba liad. Nah, riba liad ini tukar menukar barang ribawi yang sejenis, ya, yang apa, tidak sejenis, yang seillah, ya, yang satu illah meskipun tidak sejenis, satu illah. Misalnya dicontohkan di sini, Zaid menjual 100 dinar kepada Amr ditukar dengan 1.000 dirham, ya, 1.000 dirham halan secara tunai, tetapi tidak terjadi takabud, tetapi tidak terjadi at-taqabud. Jadi di sini tidak disyaratkan takjil dalam akad, cuman masalahnya secara fi'il itu tidak terjadi taqabud. Artinya fayastalimu Amr ad-dananir fi majlisil aqd. Si Amr menerima dinar dari si Zaid selaku penjual, akan tetapi keduanya berpisah dari majelis akad dan hanya Amr yang menerima dinar sedangkan si Zaid belum menerima dirham. Ini riba al-yad. Tidak terjadi taqabud saat akad meskipun tidak disyaratkan saat akad at-ta'jil, penundaan. Nah, beda dengan riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini dia disyaratkan terjadi penundaan. Disyaratkan terjadi penundaan. Ya, misalnya tadi saya beli dolar, saya beli dolar, saya beli 100 dolar ditukar dengan rupiah. Ya, misalnya 100 dolar, 1 dolar adalah 14.000, berarti kalau 100 dolar 1.400.000 misalnya. Maka saya bilang ke yang jual dolar, saya beli 100 dolar, tapi saya bayar dulu setengah. Ya, saya bayar 1 juta, sisa 400.000-nya saya bayar besok. Nah, ini termasuk riba apa? Termasuk riba an-nasi'ah, karena di situ disyaratkan takjil. Ya, disyaratkan takjil. Jadi kesimpulannya riba fadl itu hanya terjadi jika barangnya sejenis. Emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras. Nah, sedangkan riba aliyat dan riba nasi'ah dia terjadi pada barang yang satu illah, ya, satu illah meskipun beda jenis. Itu jenis-jenis riba. Ya. Kemudian qala syarih wala yajuzu bai'u dzahabi bil-dzahab walal fiddah kadzalik bil fiddah madrubaini kana aw ghairu madrubain. Tidak diizinkan, la yajuz bimakna la yasih, ya, tidak sah, ya, bukan boleh tapi bukan haram tapi sah, tapi betul-betul tidak sah, nafyus sihah. Kenapa tidak diperbolehkan jual emas dengan emas atau perak dengan perak? Baik emasnya itu madrubain. Madrubain ini sudah berbentuk mata uang seperti dinar dan dirham. Au kana ghaira madrubain, atau yang masih dalam bentuk selain mata uang seperti perhiasan atau masih dalam bentuk batangan, ya, atau dalam bentuk tiber, ya, apa tuh, pecahan-pecahan. Illa mutamathilan, ya, ai mislan bimithlin fala yasihu bai'u syai'in min dzalika mutafadilan wa qawluhu naqdan ay halan yadan biyadin. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan kaidah riba. Kaidah riba itu ada 3. Yang pertama, kalau barangnya itu satu jenis dan satu illah, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, kurma dengan kurma, maka syaratnya harus 3 supaya dia tidak dikategorikan akad ribawi, yaitu harus mutamathilan, at-tamatsul, ya, tidak boleh mutafadilan, harus setara, kuantitasnya harus sama meskipun kualitasnya berbeda, sebagaimana yang sudah kita sebutkan pekan lalu, jelaskan pekan lalu, dan harus takobut, harus ada serah terima barang di majelis akad, dan harus ada hulul.
Harus ada hulul yaitu tunai. Ya, halan ya dan biyadin. Kenapa harus ada tamatsul? Supaya menghindari riba fadl. Dan kenapa harus ada taqabud? Untuk menghindari riba yad. Dan kenapa harus hulul? Untuk menghindari riba nasi'ah. Maka jika kita membeli emas dengan cara kredit, itu bisa kategori masuknya dengan riba nasi'ah. Karena apa namanya? eh Kalau nanti emas dengan uang itu termasuk barang yang satu ilah, cuman beda jenis. Naam, falau. Jadi kaidah yang kedua, kalau barangnya itu beda jenis, tapi satu ilah, emas dengan rupiah, maka syaratnya hanya dua, yaitu at-taqabud wal hulul. Tidak disyaratkan harus tamatsul. Ya, atau tukar uang dolar dengan rupiah. Ini kan beda jenis dan satu ilah, maka syaratnya hanya dua, yaitu at-taqabud wal hulul, tidak disyaratkan tamatsul. Naam, maka kalau tadi jual beli emas secara kredit terkena riba nasi'ah. Karena emas ditukar dengan rupiah itu satu illah. Maka harus disyaratkan taqabud dan harus ada hulul atau tunai di situ. Falau bi'a syai'un min dzalika muajjalan yang lam yasih. Ya, kalau tadi jual beli barang yang sejenis dengan cara kredit atau dengan cara muajjal tertunda tidak tunai, maka tidak sah. Ya, maka tidak sah karena terjadi apa namanya tadi riba nasi'ah kalau dengan takjil. Wala yasihu bai'u mabta'ahu syakhs. Nah, maka di sini beliau menyebutkan masalah secara istitradan, ya, yang masih berkaitan dengan riba. Wala yasihu bai'u mabta'ahu syakhsu hatta yaqbidahu sawa'un ba'ahu lil bai' aw li ghairihi. Tidak sah seseorang menjual apa yang telah beliau beli sampai dia sudah mengqabadnya, sampai sudah mengqabadnya, sudah menerima barangnya, taqabud. Ya. Baik dia jual lagi barang itu kepada si penjual pertama atau dia jual lagi kepada orang lain. Ya. Contohnya, ya, saya beli motor di showroom, ya. Kalau nggak salah dulu begitu beli motor di showroom, bayar cash tunai. Lah, kata yang punya showroom, motor akan kami antar nanti sore. Ya, saya belinya pagi dan showroom berjanji akan mengantarkan motor nanti sore ke rumah. Ya, maka selama motor tadi, memang tadi sudah terjadi akad dan motor sudah menjadi milik saya, tetapi masalahnya motor tadi belum saya qabad karena masih di showroom, baru diantar nanti sore. Nah, selama motor tadi masih dalam tanggungannya si penjual, karena masih di showroom, saya tidak berhak untuk menjual motor itu langsung kepada orang lain. Kenapa? Karena saya dikategorikan belum mengqabad motor. Ya, belum mengqabad motor tadi. Sehingga tidak boleh saya menjualnya. Baik saya menjual kepada orang lain, atau si penjualnya bilang, bang, motornya gimana kalau ente jual ke saya aja lagi? Ya, tadi kan ente beli berapa? Motornya ente beli 20 juta. Ah, gimana kalau saya beli aja deh motor tadi, saya beli lagi dari ente, harganya 23 juta. Mau nggak? Oh, boleh, boleh. Misalnya saya bilang begitu. Ya tetap nggak boleh. Ya, karena saya belum qabad motor tadi. Karena motor tadi masih dalam domannya si penjual. Harus diqabad dulu, setelah itu baru boleh menjualnya kepada orang lain. Kenapa tidak boleh? Ya, karena ketika kalau saya jual motor saya tadi, dalam keadaan dia masih di showroom, artinya masih dalam domannya si baik. Lalu ketika saya jual motor, saya dapat untung. Ya, saya jual motornya seharga 23 juta, maka saya untung 3 juta. Nah, di sini saya dapat untung, tetapi saya tidak menanggung resiko. Kenapa? Karena motor saya kalau terjadi apa-apa, ya, kebakaran atau rusak, selama masih dalam tanggungan
Selama masih di showroom, ya berarti itu tanggungannya penjual. Di sini syariat tidak mengizinkan. Jadi kalau kita mau untung itu sejalan dengan resiko. Nggak boleh kita untung saja, tapi tidak mau menanggung resiko. Sebagaimana kaidah fikih al-kharaju bid-dhaman. Ya, al-kharaju bid-dhaman. Nah, dari sini kalau kita mendapatkan untung, maka harus sejalan dengan resiko yang kita terima. Jadi di sini saya dapat untung, masalahnya domannya masih di tangan mbaknya. Ya, ini dikategorikan tidak diperbolehkan masuk dalam pembahasan riba. Pak Ustadz, Ya, Mas Justin, sorry kalau kata doman itu sendiri itu do mim nun ya. domanun, mim Doman, alif nun, doman. domanun. Bisa dijelaskan sedikit lagi pengertiannya kalau kalau boleh. Ya, doman itu jadi dalam tanggungan. Artinya kan tadi motor saya sudah saya Mhm, beli dari penjualnya. mhm, Nah, masalahnya kata penjualnya motor akan kami antar ke rumah nanti sore. Nah, jadi mhm, mhm, motor itu memang sudah jadi milik saya, mhm, tapi dia masih berada dalam tanggungan orang lain, yaitu penjual. mhm, mhm, Ya, mhm, artinya kalau saya nunggu di rumah, ternyata pas saya nunggu di rumah, showroomnya kebakaran misalnya, mhm, mhm, atau mhm, motornya dicuri di showroom mhm, tadi, mhm. yang ganti rugi siapa? Ya si showroom itu kan. Nah, si showroom kan berarti artinya motor tadi meskipun sudah jadi milik saya, kalau kenapa-napa dia masih dalam Mhm. Oh tanggungannya iya. penjual. Lah, Mhm, saya ketika menjual motor tadi sebelum qobet, sebelum saya terima barangnya, mhm. maka Nggak saya sah. dapat dapat untung, Mhm. saya dapat untung, tapi Oh iya, saya nggak risikonya doman. di situ. Iya. Nah, Mhm, ya itu mhm. Kang Justin, Nah, saya nggak begitu. doman. Nah, kalau pemindahan doman itu terjadi ketika sudah dipegang yang Ya, pembeli itu. Jadi misalkan kalau Ustadz ada di luar oke. atau Ustadz bilang antarkan saja ke rumah ibu saya lagi ada di luar kota. Ya, Nah, kalau diantar ke rumah, pokoknya ke tempat yang disetujui aja, itu ya, udah pindah doman. sudah termasuk. Walaupun Ustadz mau ada, mau tidak ada, Ayo, misalkan. sudah qobet berarti. Ya, maka di sini dalam kitab Naf'ul Asqa itu disebutkan qobet itu bagaimana sih bentuk qobet? Ya, tergantung Mhm, 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 tergantung ini kalau dia barangnya mangkul, barangnya ghairul mangkul, barangnya itu tidak bisa dipindahkan seperti apa? Beli rumah mhm, atau beli tanah atau mhm, beli kebun. mhm. Maka bagaimana bentuk qobetnya? Ya, Hmm. serah sertifikat itu Oh bentuk ya, qobetnya. ya, ya. Sertifikatnya serah terima atau serah kunci. Ya, Jadi gimana sifat barang itu bisa ya, dipindahkan atau enggak? jadi Oke, dilihat oke, sifat barangnya. Kalau dia barangnya mangkul, bisa berpindah seperti beli mobil, beli hewan, beli makan. Yakunu binaklihi min mahallihi ila mahallin akhor. Ya, jadi oke, perpindahan tempat. oke. Kayak tadi, tolong diantar ke rumah ibu saya ya. Ah, maka kalau sudah diantar ke rumah ibu saya, meskipun saya tidak ada, dia sudah kategori qabd. Ya, sudah kategori qabd. Baik, mafhum, mafhum. Oke, Jazakumullah. bayakum Mas Jasnin. Naam, sawa'un ba'ahu lil bai' au li ghairihi wa la yajuzu bai'ul lahmi bil hayawan. Nah, ini juga termasuk dalam pembahasan riba. Jual beli daging ditukar dengan hewan. Jadi ada tiga jenis jual beli daging dengan hewan, jual beli hewan dengan hewan, dan jual beli daging dengan daging. Nah, yang nggak boleh yang mana? Yang nggak boleh secara mutlak adalah jual beli daging dengan hewan. Nggak boleh. Saya beli daging sapi ditukar dengan kambing. Ya, hewan hidup ya. Saya mau beli daging sapi 2 kilo, saya tukar dengan kambing. Saya punya kambing satu, saya tukar. Itu jual beli daging dengan hewan. Maka ini haram, tidak sah. Kenapa? Karena ada hadisnya dari asar dari Sa'id bin Musayyib, ya, asar dari Sa'ad bin Musayyib, dan ini termasuk hadis mursal, cuman masalahnya mursalnya mursal Sa'id,
Ya, dan kita tahu dalam mazhab Syafi'i itu mursalnya Sa'id bin Musayyib itu makbul, diterima. Kenapa? Karena Sa'id bin Musayyib adalah menantunya Abu Hurairah, dan setelah diperiksa marasilnya Sa'id bin Musayyib itu makbul atau sahih. Jadi karena ada hadis ini, maka hadisnya bunyinya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i syati bil lahm. Na'a naha an bai'i syah bil lahm. Nabi melarang menjual kambing dengan daging. Hadisnya akhrajahul Hakim fil Mustadrak wal Baihaqi wa sahhaha isnaduhu an Sa'id bin Musayyib rahimahullah mursalan. Ya. Oke. Dan dari Sa'id bin Musayyib ada hadis mursal dari Sa'id bin Musayyib annahu sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il lahmi bil hayawan. Nah, itu dia dari Sa'id bin Musayyib ya. Naha an bai'il lahmi bil hayawan. Idzan tidak boleh secara mutlak. Bagaimana maksudnya mutlak? Baik dia dijual sejenis, misalnya beli daging kambing ditukar dengan kambing, atau dengan tidak sejenis, beli daging kambing ditukar dengan sapi. Baik dia halal dimakan maupun tidak. Beli daging sapi ditukar dengan keledai. Beli daging sapi ditukar dengan harimau misalnya. Ya, maka ini tidak diperbolehkan. Sedangkan jual beli daging dengan daging, ya, sedangkan jual beli daging dengan daging itu boleh, ya boleh dengan syarat kaidah riba. Ya, tadi kan kita sebutkan ada 3 ya. Kalau barangnya sejenis satu ilah seperti emas dengan emas, perak dengan perak, syaratnya harus 3. Tamasul, taqabud, wal hulul. Kalau barangnya itu beda jenis tapi satu ilah seperti emas ditukar dengan perak atau beli emas dengan rupiah, beli dolar dengan rupiah, beli beras pakai kurma misalnya, ini kan beda jenis tapi ilahnya sama, maka syaratnya hanya 2, yaitu harus ada taqabud dan harus ada tunai al-hulul. Kaidah yang ketiga adalah bagaimana kalau beda jenis beda ilah, beli beras pakai rupiah, itu kan barang ribawi, tapi beras itu mat'um, rupiah itu naqdiyah, beda jenis plus beda ilah, maka la yushtaratu syai'un, tidak disyaratkan apapun padanya. Apalagi kalau jual beli barang riba dengan barang non riba, tentu lebih tidak lagi disyaratkan apapun. Nah, kalau jual beli daging dengan daging, berlaku kaidah riba tadi. Beli daging apa? Daging sapi ditukar dengan sapi. Nah, daging sapi ditukar dengan daging sapi. Ya, ini kan sejenis. Maka berlaku tafadul, taqabud, wal hulul. Beli daging sapi ditukar dengan daging onta. Nah, ini tidak sejenis, tapi satu ilah, maka syaratnya ada hanya taqabud dan hulul saja. Wahakada. Lalu wa yajuzu bai'u dzahab bil fiddah mutafadilan. Nah, kalau dia tidak sejenis tapi satu ilah, boleh tafadul, lakin naqdan, harus halan maqbudan qabla tafarruq, harus taqabud sebelum mereka berpisah dari majelis akad. Wa kadzalikal mat'umat wa la yajuzu bai'ul jinsi minha bimithlihi illa mutamathilan naqdan ai halan maqbudan qabla tafarruq. Begitu pula terhadap makanan, karena dia termasuk illah ribawiyah, tidak boleh di sana melanggar syarat. Ya, jika sejenis maka syaratnya 3, jika beda jenis maka syaratnya 2. Wa yajuzu bai'ul jinsi minha bighairihi mutafadilan lakin naqdan ai halan maqbudan qabla tafarruq. Kalau beda jenis syaratnya harus taqabud dan harus hulul, tunai. Falau tafarraqa al-mutabayi'ani qabla qabdi kullihi batal. Ya. Beli apa? Beli apa namanya? Beli emas misalnya. Beli emas, harga emasnya tunai. Harga emasnya berapa? Misalnya 3 juta yang 3 gram.
Kalau emasnya diambil dan rupiahnya belum dibayar sama sekali, ya, utang dulu ya bro, emasnya gua ambil, rupiahnya besok langsung tak transfer 3 juta. Maka saat itu tidak terjadi qobed sama sekali. Maka akadnya batal. Ya akadnya apa? Batal karena terdapat riba nasi'ah. Au ba'da qabdi ba'dihi. Atau tadi beli emas 3 juta, saya bayar dulu 1,5. Sebagian, harusnya kan 3 juta full, tapi dia hanya membayarkan 1,5 juta saja. Tapi emasnya 3 gram diambil, sudah. Terima 3 gram, kemudian bayar 1,5 juta. Sisanya kapan? Besok. Maka ini hanya menerima sebagian. Fafihi qaula tafriq safqah. Maka di sini ada pendapat tafriq safqah. Ada 2 pendapat tafriq safqah. Gimana maksudnya? Nah, pertanyaannya adalah apakah kayak tadi kalau kita membeli emas dan hanya baru bayar sebagian, sisanya sebagian, apakah akadnya disebut batal secara mutlak seluruhnya? Akadnya batil secara keseluruhan atau dia sah, yang diqobet itu sah, yang takjil tidak sah. Nah, dipisah. Yang tadi diterima 1,5 juta itu sah, yang tertunda itu tidak sah. Itu namanya tafriq as-safqah di sini. Maka pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, dia yang diqobet itu sah, sedangkan yang belum diqobet itu tidak sah. Nah, itu yang mu'tamad. Jadi tidak dikatakan semuanya batal, tidak. Yang diqobet dikatakan sah karena sudah memenuhi syarat, sedangkan yang belum diqobet, yang tertunda itu tidak sah. Wala yajuzu bai'ul gharar. Tidak diperbolehkan jual beli gharar. Ya, tidak diperbolehkan jual beli gharar kabai'i abdin min abidihi au tairin fil hawa, ya. Menjual budak dari salah satu budaknya. Saya punya budak 5. Saya bilang ke pembeli, silahkan kamu saya jual salah satu di antara 5 budak saya. Nah, ini. Ya, saya katakan saya jual kepadamu salah satu di antara 5 budak saya. Ini gharar. Ya, karena tidak ada ta'yin di situ. Ya, karena tidak ada ta'yin, majhul alias atau mubham. Atau menjual, ini berarti yang nomor 1 kategorinya mubham atau majhul. Atau jual burung yang ada di langit. Ini kategorinya bai'u ghairil maqdur ala tasallumihi. Jual beli barang yang tidak bisa diserah terimakan. Jual beli barang yang tidak bisa diserah terimakan seperti tadi. Jual beli burung yang ada di langit, atau ikan yang ada di laut, atau motor yang dibawa kabur. Itu tidak bisa di at-tasallum. Ya, tidak bisa di tasallum atau taslim. Naam. Taib. Nah, sebelum kita lanjut ke khiyar, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ustaz, yang tadi tukar barang lah, anggaplah baju satu terus dikembalikan 2. Itu memang dari awal sudah diakadkan atau ya udah kita pengen berbaik hati di air aja gitu ngasihnya. Gimana Ustaz? Ya, itu bedanya tadi. Kalau disyaratkan, ya, kalau dia disyaratkan dari awal, maka termasuk riba, riba al-qard. Ini gua kasih lu baju, ya, misalnya saya kasih baju, jadi ente utang baju, tapi dengan syarat nanti dikembaliin baju sama sepatu. Jadi disyaratkan dari awal sama mukritnya. Ya. Tapi kalau nih amalau aqradahu bila syart, kalau dia minjemin, dia ngutangin, bukan minjem ya, utang. Kita bicara utang piutang. Dia meminjamkan, kemudian si muktarid pas mengembalikan
dia mengembalikan baju plus sepatu misalnya. Maka ini termasuk qardon hasan kan? Ya, amma law aqradahu bila syartin faradda ajwada au aktsara au bi baladin akhar jaza. Boleh saya pinjemin uang kepada orang, kepada si A 5 juta. Kapan bayarnya? Bulan depan, masalah. Kemudian bulan depan dia ngasih saya uang 6 juta. Ngasih saya uang 6 juta padahal tidak disyaratkan sejak awal. Ini Ustaz 5 juta plus ini ada eh, terima kasih saya buat jenengan 1 juta lagi. Ini saya tidak mensyaratkan sejak awal. Atau dia ngasih 5 juta plus bingkisan durian misalnya. Dia bawakan saya durian. Ini Ustaz, makasih udah minjemin saya duit kemarin. Ya maka nggak masalah, itu halal. Karena saya tidak mensyaratkan. Nanti kamu kalau balikin bawa durian sekalian ya. Nah, nggak begitu. Maka kalau seperti ini tanpa disyaratkan di akad, maka tidak masalah. Halal insya Allah. Ini nggak melanggar yang kulu kordin tadi, Ustaz. Nggak termasuk Hah? ya ada Enggak, itu yang kan saya kaidah kulu kordin. ya kulu kodin tadi kalau disyaratkan. Oh Nih, iya, saya iya. pinjem nih, kamu pinjam uang berapa? Saya pinjam uang 5 juta butuh saat nih 5 juta. Tapi syaratnya motor motor ente saya pegang ya. Nah, ini kan kulu kodin jaron afan. Atau yang biasa terjadi di sini tuh di kampung-kampung sini tuh dia minjem duit kepada pengusaha, kepada orang kaya pinjam duit. Terus orang kayanya bilang, "Apa jaminanmu?" Ini Pak, saya punya tanah Nggak ada sawah juga. biasanya ya. Ya, ini gadai, ini sawah saya gadaikan. Ya, terus kata yang si mukrid, si orang kaya tadi, "Oke, selama ente belum bayar hutang, sawahmu saya garap ya. Saya garap, nanti hasil panennya buat saya juga." Ini kullu qardin jaron naf'an. Atau kalau di mahasiswa, nih pinjam duit. Berapa pinjam duit ente? Saya butuh duit 500.000. Ya, oke. Tapi dia misalnya punya PS, ya, punya PlayStation. Tapi PS-mu saya pakai ya selama seminggu. Nah, ini kan disyaratkan ada manfaat di situ, ya, ada manfaat di situ, maka berlaku kaidah kullu qardin jarra naf'an. Tapi kalau tidak disyaratkan, pinjam duit dong. Berapa? 1 juta. Nih, pas dibalikin 1 juta plus PS misalnya atau plus durian. Nih Ustaz, nih uangnya saya balikin plus ini bingkisan. Terima kasih saya sudah minjemin saya duit kemarin pas lagi butuh banget. Apakah ini riba? Ya tidak. Karena tadi amalau aqradahu bila syart. Tidak ada disyaratkan apapun. Maka boleh-boleh saja. Baik, Allah. Ustaz, makasih. Berarti dalam praktek banyak ya yang ini yang apa mobil gitu gade-gade mobil kan orang pada pakai mobilnya. Iya, nanti kita akan bahas di gadai. Apakah boleh seseorang memakai barang gadai? Ya, itu nanti ada rinciannya. Ya, tapi kalau yang tadi disyaratkan, ya, ini pinjem tapi mobilmu tak pakai ya, disyaratkan. Nah, maka ini jelas riba qard namanya. Ya, terjadi riba al-qard. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ustaz, mau nanya Ustaz, Enggak, kalau Mas. all you can eat itu termasuk goror nggak Ustaz? Makan Apa? you can eat, Apa? all you can eat, ada itu restoran gitu. Oh Jadi ya, all you can eat kita bayar 100.000 tapi makannya sepuasnya. Itu termasuk goror nggak Ustaz? ada gorornya, tapi goror yasir. Ya, itu saya baca di tulisannya Ustadz Oni Syahroni itu. Karena pihak pengelolanya yang punya restoran all you can eat itu pasti dia sudah mengira-ngira berapa makanan yang akan dimakan dan berapa uang yang bakal dikeluarkan oleh orang kalau makan di situ dalam waktu tertentu. Jadi si pengelola sudah mengira-ngira. Ya, jadi kan biasanya makan sepuasnya dikasih waktu 1 jam. Nah, nanti bayar misalnya 200.000 rupiah. Maka kita selama 1 jam itu bisa makan sepuasnya. Nah, di sini pihak pengelola sudah mengira ini bakal dimakan makanan ini kalau dimakan harganya sekitar sekian. Nah, sudah dikira-kira sama si pengelola. Jadi memang ada goror tapi gorornya goror yasir. Maka kalau gorornya yasir itu masih diperbolehkan. Sama kayak kita contoh goror yasir itu
akad di toilet umum. Ya, di toilet umum kan kencing 2.000, mandi 5.000. Nah, ada si A dan si B masuk ke toilet umum, mandi dua-duanya. Pertanyaannya, berapa liter air yang dipakai sama si A dan si B? Kan berbeda. Tapi sama-sama bayar 5.000. Ini kan gharar, tapi ghararnya gharar yasir. Ya, ghararnya gharar yasir, maka itu dimaafkan. Jadi dalam muamalat setidaknya ada 3 larangan yang tidak boleh. Ya, umumnya 3. Ada gharar, ada riba, dan ada kezaliman. Nah, gharar ini kalau ghararnya itu masih gharar yang ma'fu, yang yasir dimaafkan, itu tidak masalah termasuk akad all you can eat itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu Kalau geng. gharar di bahasa Indonesia kan seperti apa Ustadz? Gharar itu ketidakjelasan, nggak jelas. Oke, Ah, ya. ya, gharar itu tidak jelas. Jadi lawan kebalikannya dari ta'ayun, Ya, takyin, takyin. ta'yin, dari ta'yin. Ya, Baik. itu gharar itu antara kita dapat atau tidak, itu gharar. Ini kita bayar, tapi kita bisa dapat, bisa tidak. Itu gharar. Ya, termasuk termasuk judi bagian dari gharar. Termasuk judi bagian dari gharar. Nah, ada lagi? Kita lanjut. Nanti di ini judi mau dibahas enggak, Ustadz? Apa? Ada pembahasan untuk judi enggak? Kalau secara spesifik judi di sini tidak ada. Cuman judi itu masuk kategori itu, kategori gharar. Jadi Ya, pakai pakai apa kacamata goror kalau ya, apa menilai judi. ya, karena Baik. termasuk kategori gharar. Oke. Kayak asuransi gitu, Zat. Apa? Asuransi itu termasuk goror nggak, Zat? Asuransi. Ya, kalau asuransinya konvensional biasanya ada ghalarnya. Ya, di mana ghalarnya? Kita bayar uang pasti, tapi kita dapat apa? Ya Misalnya nggak pasti juga asuransi sakitnya. apa? Asuransi apa misalnya? Asuransi kecelakaan misalnya, kecelakaan ya atau kesehatan. Kita bayar kita bayar apa namanya tuh? Setiap bulan tuh apa namanya? Iuran. Premi. Premi, ya, premi. Premi. Bayar premi tiap bulan. Pasti nggak itu kita bayar? Pasti. Cuman apa Pasti. timbal baliknya buat kita? Nggak Kalau pasti. nanti kecelakaan, kan kalau itu apa berarti? Bisa iya, bisa iya, bisa Sen tidak. tidak. Ah, ah. Di situ horornya. Di situ horornya. Ya. Nah, yang ketiga itu apa? Jadi goror, riba, dan yang Horor, riba, ketiga dan zolim. Contohnya apa? zolim. Jual beli zolim. Jual Baik. beli jual beli muslim atas saudara muslimnya. Nah, itu. Bai'u muslim ala bai' akhihi. Itu contohnya. Ya, atau jual beli dengan cara dipaksa. Itu kan ada kezaliman. Dia nggak mau tapi dipaksa dijual. Tidak ada ridho di situ, maka ini termasuk zalim. Cuman jual beli tidak ada ridho, ini ada nanti syuf'ah namanya. Ya, syuf'ah itu tamalukin kohri. Tidak perlu ada ridho. Itu pengecualian. Yang tadi, Zat, termasuk goror yasir atau enggak, Zat? Yang asuransi tadi, Zat? Oh, enggak yasir itu. Itu berat gorornya itu. Ya, termasuk goror yang berat gitu. Kalau dia baru, misalnya, dia baru bayar premi 1 kali. Preminya 500.000. La qadarullah kecelakaan, butuh operasi besar, besar, pengobatan besar hingga mencapai 100 juta. Ini apa namanya berarti? Saya misalnya ada orang baru bayar premi 500.000, baru 1 kali bayar, ternyata qadarullah kecelakaan. Qadarullah kecelakaan dan harus klaim 100 juta karena biaya obatnya 100 juta, masalah. Ya, ini kan riba jadinya. Ya, riba jadi. Jadi di situ, ya di situ masalahnya, ya di situ masalahnya asuransi-asuransi konvensional yang ada. Kalau Dan BPJS, BPJS itu sudah berbeda setahu saya, sudah dibahas sama Ustadz Erwandi dan kawan-kawan itu di situ itu sedikit berbeda dengan asuransi yang lain. Dan juga yang kedua kita ijbar, ya nggak? Ijbar nggak kita dengan BPJS?
Harus pakai kan? Kalau kita pegawai harus pakai. Nggak bisa Iya enggak? wajib. Iya Hmm, wajib. nggak bisa enggak? Ya, maka di situ ada ijbar dari pemerintah ya sudah. Nanti kalau memang di sana ada unsur ribawinya ya yang nanggung pemerintah. Karena kita di situ diijbar, dipaksa semuanya, baik swasta maupun negeri terkena terkena wajib memiliki BPJS. Wallahu a'lam. Ya, baik. Tapi Ustadz, apa Ya. zaman dulu dalam kerangka Islam, apa yang kesehatan, masalah kesehatan itu mungkin bukan dilihat sebagai komoditi biasa atau tidak. Jadi apa bisa disamakan? Misalkan zaman dulu kan dokter kita tahu banyak cerita itu kan Hmm. gratis dulu di misalkan Kerajaan Utsmani dan lain-lain itu banyak yang digratiskan. Banyak dokter yang bekerja untuk yang tidak mengambil keuntungan. Apakah itu juga dilihat sebagai, maksudnya tidak dilihat sebagai, kan sekarang dilihat sebagai komoditi. Dokter dilihat sebagai profesi untuk mencari uang yang besar. Apakah itu sedikit berbeda dalam perspektif Islam? Wallahu a'lam ya Mas Justin ya, Kang Justin. Itu kalau dulu dokter digaji pemerintah ya, termasuk guru-guru juga digaji pemerintah. Di Saudi juga seperti itu. Setahu saya di Saudi juga ada yang gratis gitu sekolah. Ya, tapi nggak tahu sisanya saya wallahu alam gimana perbedaannya kurang tahu. Wallahu Oke. alam. Hmm, Apunten nggih. syukron. Afwan. Oke, kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Kita bahas bab khiyar. Kita masuk ke pembahasan khiyar. Faslun fi ahkamil khiyar. Wal mutabayi'ani bil khiyar ma lam yatafarra. Bil khiyar baina imdha'il bai' au fasqihi. Dan pelaku akad, penjual atau pembeli itu memiliki hak khiyar. Ya, apa arti khiyar? Iya, khiyar secara bahasa maknanya adalah memilih, ya. Ismun minal ikhtiyar, ya, memilih. Sedangkan secara istilah adalah talabu khairil amrayni min imdha'il aqdi wa fasqihi. Memilih antara dua pilihan dalam akad jual beli, yaitu antara melanjutkan akad imdha atau membatalkan akad. Yathbutu lahuma khiyarul majlis fi anwa'il bay'. Bagi pelaku akad, dia mendapatkan hak untuk khiyar. Pertanyaan saya, khiyar ini akad atau bukan? Khiyar. Khiyar itu akad atau bukan akad? Bukan. Bukan ya Pak ya, bukan. Makanya tidak ada akad khiyar, nggak ada. Adanya hak khiyar. Jadi ada yang namanya akad dan ada yang namanya pelengkap akad. Khiyar itu pelengkap akad. Ya, pelengkap akad. Dan ini diberikan oleh syariat kepada pelaku akad. Khiyar itu ada tiga macam nanti ya. Ada khiyar majelis, ada khiyar syarat, dan ada khiyar aib. Yathbutu lahuma khiyarul majlis fi anwa'il bay'. Ya, ditetapkan bagi pelaku akad hak khiyar majlis dalam akad jual beli. Seperti jual beli salam. Ya, malam yatafarraqa. Selama belum berpisah dari majlis akad. Muddata adami tafarruqiha urfan. Bagaimana bentuk tafarruqnya? Kembali kepada uruf. Ya, kembali kepada uruf masing-masing. Ai yang qati'u khiyarul majlis imma bitafarruqil mutabayyi'ain bibadanihima an majlis akad au bi an yakhtaral mutabayyi'an luzumal akad. Falau ikhtara ahaduhuma luzumal aqdi walam yakhtaril akhar fauran saqata haqquhu minal khiyar wa baqiyal haqqu lil akhar. Jadi khiyar majlis ya selama dia masih di majlis akad. Khiyar majlis ini bisa berakhir dengan dua cara. Satu dengan cara tafarruk, berpisah, dan berpisahnya ini
sesuai uruf. Kalau dia belanja di sebuah toko, maka berpisahnya dengan cara dia keluar dari toko tersebut. Kalau dia belanja di mall atau di pasar, maka dianggap tafaruknya kapan? Ketika dia berpindah dari kios tersebut ke kios yang lain. Kalau belanja di swalayan, kapan tafaruknya? Belanja di swalayan, kapan tafaruknya? Beli di Kasir tuh. Indomaret atau di swalayan lah, supermarket. Kapan disebut Setelah, tafaruk? setelah keluar Gitu ya. ruangan kasir. keluar gerbangnya, keluar kasir. Bah, Iya. bukan ternyata. Kalau kalau di swalayan, ya di swalayan itu tafaruknya atau masa khiyarnya itu habis ketika struknya sudah print. Struknya udah print. Itu. Kenapa? Karena kalau sudah print, terus kita bilang, oh nggak jadi. Marah tuh kasirnya nanti. Lah ini udah di print Pak, katanya. Ya dicoret aja, nggak bisa dicoret, sudah ter apa tertulis di komputer. Ya. Jadi kapan kita boleh khiyar ketika ketika beli di swalayan yang pakai struk itu? Ya sebelum dicetak struknya. Misalnya kan kita beli barang nih ada 5 item. Nah, terus kan dicek tuh harganya tit tit tit. Nah gitu. Ternyata uang kita kurang. Udah sampai 100.000 nih. Kita cuma bawa uang 70.000. Bilang, Mas ini nggak jadi ya, nggak jadi. Ah, kan belum di print tuh struknya, nggak jadi. Ini nggak jadi. Nah, boleh. Ya, tapi kalau sudah di print struknya, sudah habis masa ininya, masa khiyarnya, sudah tafaruk berarti di situ. Ya, itu kalau di swalayan. Kalau Terus di marketplace jadinya gimana? gimana tuh? Apa? Terus jadinya gimana kalau kurang utang atau gimana tuh? Ya kan kita uangnya cuma 70.000, beli item 5, ternyata harganya 100.000. Nah sebelum di print bilang, Pak yang ini nggak jadi, yang ini nggak jadi. Nah, jadi tinggal 3 item. Oh harganya berapa 3 item? 50, 80, 70.000 pas misalnya. Udah bilang, jadi yang nggak jadi ini udah nggak jadi memang. Itu khiyar kita masih ada ketika sebelum di print. Lah kalau udah di print, maka sudah nggak punya hak khiyar. Iya, secara uruf begitu kan. Nah, marah nanti orang udah di print, Pak. Nggak bisa dicoret aja. Coret di kertasnya coret bisa, tapi kan sudah terdata di komputer. Nah, kalau beli barang lewat marketplace, gimana itunya, tafaruknya? Beli online, kapan disebut tafaruk? Atau selesai masa khiyar majelis? Sebelum transfer. Ah, iya, Pak. Betul, Pak. Sebelum transfer, punya hak khiyar. Ya, kalau udah transfer, selesai sudah. Sudah dikategorikan apa? Tafaruk. Jadi di sini tafaruk itu sesuai uruf, ya sesuai uruf. Kalau dia tidak pakai struk ya berarti sampai dia meninggalkan toko. Ya, tapi kalau pakai struk tadi urufnya ya maka sebelum dia di print struknya begitu. Wallahu a'lam. Lah, bagaimana dengan kalau di tokonya disebut barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi? Ah, boleh nggak begitu? Pernah nggak nemu tulisan Boleh begitu? tuh. Iya. Berarti hiarnya dibatasi kan sampai dengan transaksi. Ya, tulisannya kan begitu. Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi. Boleh nggak penjual bikin kayak begitu? Harusnya lebih Boleh, Dad. lengkap. Harusnya harusnya Sudah selesai masa khiyarnya, Dad. harusnya ditambahin ya, Mas Purnomo. Ditambahin. Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi tanpa hak khiyar. Nah, itu baru boleh. Ya, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi tanpa hak khiyar. Artinya ya kayak saya beli barang dari toko A. Ya, kemudian apa namanya? Saya bawa pulang barang tadi. Barangnya tadi bagus, tidak ada cacat, ya. Terus saya pikir, ngapain saya beli ini? Ya, ngapain saya beli ini? Kan nggak penting banget barang ini, nggak butuh banget. Udahlah balikin aja. Ya, balikin aja. Pas tiba di toko, Bang, balikin dong. Loh kenapa Pak? Barangnya rusak ya? Enggak rusak. Loh kenapa dibalikin? Ya saya ini
nggak ada alasan apa-apa. Pengen balikin aja karena saya nggak butuh ternyata. Nah, ini kan kalau saya membatalkan akad tanpa alasan khiyar, itu namanya iqalah. Itu namanya apa? Iqalah. Nah, kalau saya kayak tadi, ini saya balikin. Kenapa? Enggak apa-apa, cuman karena memang nggak butuh aja. Kenapa saya beli? Saya lupa nggak butuh ternyata. Saya balikin. Mana uang saya? Nah, di sini pedagang, apa hukumnya pedagang menerima iqalah saya? Apa hukumnya? Wajibkah atau boleh ditolak? Boleh ditolak dan Boleh. Nah, itu tadi. Boleh dia nulis tulisan barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan tanpa hak khiyar. Maka di sini penjual boleh menolak. Oh, nggak bisa, Pak. Udah dibeli dan tidak ada alasan khiyar, nggak bisa. Boleh ditolak? Boleh. Ya, nggak masalah. Cuman kalau diterima iqolahnya, maka si penjual dapat pahala besar. Ya, dapat di situ ada pahala besar. Ya, sebagaimana hadis, ya, ada hadisnya tentang kalau pedagang menerima iqolah. Ayo. Dan cara yang kedua berakhirnya hak khiyar majelis adalah kalau sudah dipilih salah satu oleh pelaku akad, dia luzumul akad. Luzumul akad. Kalau salah satunya bilang, meskipun di majelis akad, belum selesai dari majelis akad, tapi yang pihak yang satu, pembeli sudah memutuskan, saya lazim, saya luzumul akad, saya teruskan akadnya. Maka meskipun masih di majelis akad, dan dia sudah memilih luzumul akad, ya maka hak khiyarnya sudah selesai. Hak khiyar bagi si pembeli. Sedangkan si penjual masih punya hak khiyar. Jadi berakhirnya hak khiyar dengan dua cara. Tafarruq secara uruf atau dengan memilih luzumul akad oleh salah satu pelaku akad. Meskipun masih di majelis akad. Ya, hal yang penting kita ketahui, khiyar majelis ini, ya, itu hanya berlaku untuk akad yang sifatnya muawadah. Muawadah mahdoh. Berarti kalau bukan akad muawadah seperti akad hibah. Hibah nggak boleh khiyar. Saya ngasih buku ke teman saya. Sudah saya kasih, sudah diterima bukunya. Kemudian saya bilang, nggak jadi deh. Saya punya hak khiyar, saya batalkan hibah saya. Bisa begitu? Bisa nggak begitu? Gebukin orang. Nggak boleh. Ya, hibah nggak boleh. Yang boleh khiyar majlis itu kalau akadnya komersil, muawadah. Dan muawadah mahdoh. Apa itu muawadah mahdoh? Muawadah yang murni, yang mana akadnya rusak jika objeknya rusak. Ya, seperti jual beli khamr. Nah, itu kan objeknya rusak. Mabi'nya khamr, najis, tidak memenuhi syarat, maka akadnya rusak, tidak sah. Tapi kalau muawadah ghairu mahdoh, itu akadnya tidak rusak meskipun objeknya rusak. Seperti apa? Nikah. Akad nikah. Boleh nggak suami memberikan mahar kepada istri? Saya berikan mahar berupa 1 pak ganja. Boleh nggak? Sah nggak nikahnya? Maharnya berupa 1 gram atau 1 kilogram ganja. Atau satu kardus whisky. Boleh nggak? Jadi mahar begitu. Akad nikahnya sah apa enggak? Sah. Tapi maharnya jadinya apa? Maharnya berubah jadi mahar mithil. Mahar mithil. Jadi akadnya sah. Akadnya tetap sah. Yang rusak cuman maharnya dan maharnya diganti dengan mahar mithil. Lah, akad nikah nggak ada khiyar di situ. Kenapa? Akad nikah termasuk akad muawadah ghairu mahdoh. Nggak mungkin sudah qabil tuh terus saya pilih nggak jadi nikah. Fasakh. Saya pilih khiyar nggak jadi gitu. Faskhul akad. Boleh tidak? Tidak boleh. Rame nanti itu di walimah itu. Ya, nggak boleh karena ghairu mahdoh. Dan yang kedua, yang ketiga, yang namanya khiyar majlis itu berlaku untuk akad yang sifatnya lazim, bukan jaiz. Lazim itu yang mengikat.
Jika sudah berlaku akad, maka saling mengikat satu dengan yang lain, tidak boleh dibatalkan. Ya, lazim. Bukan akad jais. Kalau akad jais, ngapain khiyar? Karena akad jais itu tidak mengikat, artinya boleh dibatalkan kapanpun. Meskipun tanpa sepertujuan pihak yang lain. Itu namanya akad jais. Seperti apa contoh akad jais? Seperti wakalah, pinjam meminjam. Ya, itu akad jais. Gimana contohnya akad pinjam meminjam? Saya minjem buku dari teman. Saya bilang saya pinjam bukunya 5 hari ya. Ya, 5 hari. Oke. Tapi baru 2 hari saya kembaliin. Boleh nggak saya kembaliin? Baru 2 hari. Boleh nggak? Boleh kan? Baru 2 hari saya balikin. Terus kata yang Boleh. minjem itu, katanya 5 hari. Yang udah selesai saya baca 2 hari. Boleh nggak saya balikin? Boleh. Ini namanya akad jais. Boleh dibatalkan kapanpun. Ya, boleh dibatalkan kapanpun. Nah, kalau akad jais tidak berlaku khiyar majelis. Yang berlaku kalau akadnya lazim. Lazim dari dua sisi. Al-lazim minat tarafain. Begitu dulu yang bisa kita bahas. Baru selesai membahas khiyar majelis. Sisanya kita akan bahas di pertemuan pekan depan insyaallah. Baik, indakum soal, fadhal. Saat nikah itu eh cerainya itu bukan fasakh kan? Maksudnya kan kalau belum didukhul kan bisa narik maharnya setengah. Ya, bisa. So, Kalau nah itu nikah dan apa namanya belum dukhul, maharnya sudah disebutkan saat akad nikah, ya, maka nanti dia dapat apa? Setengah mahar. Ya, gak dapat masuk bagian fasakh ya, Zat? apa? Gak masuk bagian fasakh ya. Fasakh lain lagi. Ya, Lain lagi. fasakh itu lain lagi. Fasakh dengan talak beda lagi. Memang sama-sama berpisah, tapi tidak disebut talak. Fasakh tidak mengurangi hak talak. Contohnya li'an. Orang kalau suami istri sudah li'an, maka jadinya fasakh, bukan talak, bukan. Ya, fasakh tidak mengurangi hak talak dan fasakh itu tidak berakibat masa iddah. Yang masa iddah itu kalau talak wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Contoh fasakh lain adalah suami menemukan aib pada istrinya. Boleh fasakh? Boleh. Istrinya misalnya ternyata punya penyakit gila yang saat lamaran tidak diberitahu. Ada penyakit gila, kambuhan. Maka di sini suami boleh memfasakh, bukan mentalak, fasakh. Seperti beli barang terus nemu cacat balikin, ya itu kan khiyar aib. Itu maharnya 100% apa 50%, Zat? Itu nanti masuknya mut'ah nanti. Ah, Ya mut'ah. Ya, masuknya itu mut'ah, bukan mahar. Ya, wallahu a'lam. Soal apa? Wadih. Baik. Jika tidak ada lagi, nakhtatim bilhamdalah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Jazakum Ustaz.